bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang usaha menghasilkan barang dan jasa. Kompetensi dasar 3.3, tema 8, subtema 1, muatan pelajaran IPS kelas 5. Ayo disimak video pembelajaran hari ini dengan baik ya, dan tetap semangat. Usaha menghasilkan barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan melakukan berbagai jenis usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Usaha masyarakat. Nah, adik-adik, di usaha masyarakat ini ada 4 usaha yang akan kita pelajari. Yang pertama, usaha mengolah SDA atau sumber daya alam. Yang kedua, usaha perindustrian. Yang ketiga, usaha perdagangan. Dan yang keempat, usaha jasa. Selain itu, di usaha mengolah sumber daya alam, ini terbagi menjadi 2 usaha juga ya adik-adik. Yang pertama itu ada usaha agraris, yang kedua usaha ekstraktif. Usaha mengolah sumber daya alam. Manusia dapat menghasilkan barang dan jasa melalui kegiatan mengolah sumber daya alam dari lingkungan sekitar mereka. Misalnya, menangkap ikan dari laut, mengambil kayu hutan, melalui kegiatan pertanian, ataupun kegiatan perkebunan. Yang pertama, usaha mengolah sumber daya alam atau yang biasa kita sebut SDA. Jenis usaha produksi yang bergerak dalam pengolahan SDA misalnya yang pertama, usaha agraris atau mengolah dan mengembangbiakan SDA tumbuhan dan hewan. Usaha agraris dapat meliputi persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Jenis usaha produksi yang bergerak dalam pengolahan SDA yang kedua yaitu usaha ekstraktif atau mengambil SDA secara langsung. Mengolah SDA dengan usaha agraris. Yang pertama, persawahan atau pertanian. Contohnya itu padi, sayur mayur, buah-buahan, palawija. Nah, contoh dari palawija ini seperti jagung, sorghum, kacang-kacangan, kedelai, singkong, ubi, kentang, dan gembili. Yang kedua, perkebunan. Contoh perkebunan ini seperti cengkih, tebu, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Yang ketiga, perhutanan. Contoh perhutanan yaitu seperti rotan, kayu jati, damar, dan meranti. Yang keempat, peternakan. Contoh peternakan yaitu sapi, kambing, domba, itik, ayam, lebah madu, dan ulat sutra yang menghasilkan benang sutra. Dan yang kelima, perikanan. Contoh perikanan seperti ikan lele, mujair, gurami, nila, udang, dan lain-lain. Usaha agraris dapat dilakukan pada lahan sempit melalui 2 cara.
Yang pertama, hidroponik. Hidroponik yaitu kegiatan menanam dengan media air. Yang kedua, vertikultur. Vertikultur yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam yang disusun secara vertikal. Selanjutnya, mengolah SDA dengan usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif adalah usaha yang memanfaatkan SDA secara langsung. Misalnya, pertambangan, nelayan menangkap ikan di laut, berburu, dan mengambil kayu di hutan. Yang kedua, usaha perindustrian. Industri adalah mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan atau mesin. Macam industri berdasarkan pengolahan barang. Yang pertama, industri yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Yang ketiga, industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi produk jadi. Selanjutnya, macam-macam industri berdasarkan skalanya. Di sini ada dua. Yang pertama, industri besar. Yang kedua, industri kecil. Yang pertama, industri besar. Industri besar menggunakan peralatan yang rumit dan kompleks, modal yang banyak, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Contohnya, industri baja, industri mobil, dan industri garment atau tekstil skala besar. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil menggunakan peralatan sederhana, modal yang sedikit, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contohnya, perajin mebel, pembuat tahu dan tempe, dan perajin keramik. Selanjutnya, usaha yang ketiga yaitu usaha perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Penjual akan memperoleh keuntungan dari selisih harga kegiatan membeli kemudian menjualnya kembali. Sedangkan pembeli memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam mendapatkan barang hasil produksi. Usaha yang terakhir yaitu usaha jasa. Usaha jasa adalah segala aktivitas yang menawarkan layanan atau manfaat kepada orang lain atau konsumen. Contoh usaha jasa misalnya kapster salon, pengacara, guru, dokter, usaha kurir barang, pemandu wisata, sopir, dan lain-lain. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kakak ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Dan sampai jumpa lagi. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!